warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pamungkas Lodaya. Kali ini saya ingin menjelaskan masalah promil, kasus PCOS ya kayak. PCOS itu paling sering terjadi kepada wanita, dan ini sangat mengganggu masalah kesuburan si wanita sehingga sulit untuk hamil. Tapi jangan khawatir, PCOS itu bisa diobati ya. Jadi bagi wanita yang mengalami kasus PCOS tidak perlu khawatir, ini bisa diobati asal mau mengikuti treatment dari kami, dari pola hidup sehat, cara makannya, maksudnya pola makan sama pola istirahatnya ya kan. Itu hai sahabat Pamungkas Lodaya, kali ini saya akan menjawab nih beberapa pertanyaan tentang PCOS yang kemarin banyak bertanya kepada saya melalui DM TikTok, melalui chat admin tentang PCOS. Saya akan menjawab semuanya. Kenapa terjadi PCOS, bagaimana cara penanganannya. Dan tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel Pamungkas Lodaya, di like, komen, dan share. Jangan lupa juga di klik tuh lonceng biar nggak ketinggalan info-info terbaik, info-info yang sangat bermanfaat dari saya ya. Oke, baik. Apa itu PCOS? PCOS itu singkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome. Kasus ini ketidakseimbangannya hormon pada si wanita. Dan hormon apa? Hormon androgen. Hormon androgen itu yang lebih dominannya harusnya ke pria, tapi ini berbalik, ini malah ke wanita. Siapa yang bisa mengalami kasus PCOS? Jadi kasus PCOS itu terjadi pada wanita di masa reproduktif dan tidak terjadi pada anak kecil atau wanita yang sudah menopause ya. Saya jelaskan tadi mengenai hormon androgen. Jadi hormon androgen itu hormon yang harusnya dominan pada pria, tapi ini malah berbalik. Dia tuh malah dominannya pada si penderita PCOS itu ya. Jadi apa? Muncul tuh seks sekunder. Artinya hormon androgen itu yang memunculkan bulu-bulu halus pada lengan, kaki, tubuh. Nah, ini malah sebaliknya. Ini malah ke si penderita PCOS itu tumbuh bulu-bulu halus ya di lengan, kaki. Jadi itu hormon androgen. Apa penyebab dari PCOS? Sebenarnya PCOS ini masih belum bisa deteksi apa penyebabnya, tapi beberapa faktor juga bisa terjadi. Pertama, itu kelebihannya hormon insulin. Kedua, faktor genetik. Faktor genetik itu entah dari ibunya atau neneknya dulunya pernah menderita PCOS, dan ini sekarang bisa terjadi kepada Anda seperti itu. Dan apakah penderita PCOS rentan dengan keguguran? Ya,
Bisa jadi, bisa terjadi. Karena apa? Karena ketidakseimbangan hormon itu. Tapi itu biasanya terjadi di usia kandungan di bawah 5 bulan. Nah, saran saya ketika kakak sudah hamil dengan kasusnya PCOS, kakak harus sering-sering konsultasi ke dokter ya, atau ke bidan. Jadi biar bidan itu memberikan obat penguat kandungan. Agar apa? Agar meminimalisir terjadinya keguguran itu ya kayak. Oke, gejala PCOS saya jelaskan. Gejala PCOS ini siklus haid yang tidak teratur, yang harusnya seorang wanita itu haidnya itu 1 bulan 1 kali per 28 hari, biar tahu nih masa suburnya kapan ya. Nah, ini malah ketika penderita PCOS siklusnya ini tidak baik, bisa 1,5 bulan, bisa 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan dia tidak haid. Ini salah satu contoh penderita PCOS ya. Kedua, overweight atau kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan juga mempengaruhi hormon yang tadi saya bilang. Hormon androgen itu hormonnya pria ya, tapi ini terjadi pada si wanita. Jadi hormon androgen itu hormon yang dengan memunculkan tanda seks sekunder pada pria. Jadi yang tumbuhnya bulu-bulu halus pada lengan, bulu-bulu halus pada kaki, nah ini malah berbalik, dia malah tumbuh pada si wanita. Jadi itu hormon androgen yang harusnya ada pada pria, ini malah lebih dominan ke si wanitanya itu ya. Dan untuk penderita PCOS yang sudah berhasil hamil, tetap harus jaga pola makannya. Karena apa? Karena PCOS ini bisa menyebabkan diabetes mellitus gestasional atau kencing manis ya. Jadi kakak nih kalau udah berhasil hamil tetap harus dijaga pola makannya. Kurangi yang manis-manis, jangan terlalu berlebih manisnya ya. Dan bisa juga menyebabkan hipertensi. Maka dari itu kakak harus jaga garamnya nih, jangan terlalu keasinan, pokoknya harus dijaga ya kak ya. Itu saran saya. Dan apa saja makanan yang harus dicegah? Makanan yang tadi saya bilang, makanan yang terlalu manis, termasuk buah ya kak ya. Jadi buah itu seperti durian itu jangan ya, dan makanan yang terlalu asin yang bisa menyebabkan hipertensi itu juga jangan ya kayak. Jadi bagaimana tips si penderita PCOS ini agar bisa hamil? Jadi ini kan masalah siklus mens yang tidak teratur ya kayak. Jadi kakak tuh harus mengatur dulu nih, mengatur siklus mennya biar teratur kak. Jadi biar tahu masa suburnya kapan. Kalau penderita PCOS ini kan tadi saya bilang bisa 1 bulan lebih, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan tidak haid kan. Sedangkan si terapis atau dokter pun dia bingung mengetahui masa subur kakak. Kapan masa suburnya ini orang kan? Kecuali kakak 1 bulan sekali nih haid kan, jadi ketahuan masa suburnya. Dengan cara apa? Menyeimbangkan hormonnya lagi dengan lifestyle atau gaya hidup. Jadi pola makan, terus olahraga, pola tidur juga itu harus dibagusin lagi kak ya. Istirahat, stres jangan terlalu stres itu ya. Jadi biar apa? Biar mensnya itu teratur lagi, biar hormon kakak itu seimbang lagi, seperti itu ya.
Oke, itu tips dari saya untuk penderita PCOS ya. Kalau kalian ya kakak-kakaknya suka dengan video ini, silakan di-share, di-like atau di komen yang positif ya. Silakan tanyakan apa yang harus dibahas lagi. Misalkan kakak punya pertanyaan nih, tanyakan aja lewat kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya jawab. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.